Eric Cantona pensiun di usia emasnya, 30 tahun. Sementara, Kazuyoshi Miura di usianya yang sudah 54 tahun masih bermain mengenakan kostum Yokohama FC. Setiap pesepak bola daya tahannya berbeda. Namun, usia 35 tahun seolah menjadi alarm bagi mereka untuk memantaskan diri. Apakah akan mengakhiri karir di Liga Top Eropa atau bermain lebih santai di Timur Jauh atau di Amerika? Lantas, sebenarnya kapan pesepak bola semestinya pensiun? Dua hal utama yang biasanya menjadi alasan pesepak bola pensiun adalah usia dan cedera. Namun ujung-ujungnya sama, kondisi tubuh. Ketika tubuh sudah tidak bisa lagi menanggung rutinitas fisikal, istirahat adalah satu-satunya obat. Sepak bola adalah olahraga yang mengandalkan fisik. Hal ini diperparah dengan adu fisik yang berakhir dengan cedera. Tentu tidak masuk akal untuk mencederai pemain lawan. Akan tetapi, risiko itu akan selalu ada, mengingat sepak bola itu sendiri yang mengandalkan fisik. Artinya, cedera bisa datang kapan saja pada siapa saja. Dokter yang menangani pemain cedera biasanya memberikan pandangannya, apakah cedera tersebut bisa ditangani atau meminta sang pemain untuk berhenti. Namun pada akhirnya keputusan ada di si pesepak bola itu sendiri, karena sembuh saja tidak cukup, masih ada mental yang mesti diobati. Contohnya Luke Shaw, yang kakinya patah. Selain pemulihannya yang bisa lebih dari setahun, hal yang sulit dikembalikan adalah performa sang pemain. Usai patah kaki, Shaw tidak dalam performa terbaik. Penampilannya baru kembali 5 tahun kemudian, yang mengganjarnya dengan panggilan ke Euro 2020. Sementara soal usia, pemain akan merasa kalau dirinya tidak bisa lagi mengimbangi permainan. Bisa jadi dalam kecepatan dan juga stamina. Namun, tidak sedikit juga yang merasa lelah secara mental, karena rutinitas bermain bola sudah dilakukan setiap hari selama 30 tahun hidupnya. Posisi pemain juga berpengaruh. Kiper biasanya bertahan paling lama. Edwin van der Sar tampil prima di usianya yang 40 tahun ketika membela Manchester United. Pun dengan Gianluigi Buffon, di usianya yang 43 tahun, ia kembali ke Parma untuk menjadi kiper utama. Seorang bek bisa lebih tua ketimbang gelandang, karena kecepatan bukanlah atribut nomor 1. Sementara untuk posisi penyerang, pemain yang lebih muda biasanya mengandalkan kecepatan. Pemain yang lebih tua mengutamakan penempatan posisi, pengalaman, dan kekuatan. Di sisi lain, gelandang biasanya bekerja lebih ekstra. Ia harus punya stamina buat berlari dari satu kotak penalti ke kotak penalti lain. Di Eropa, kontrak pertama pesepak bola dilakukan di usia 17 tahun, sementara rata-rata pesepak bola pensiun di usia 35 tahun. Angka ini bisa menjadi awalan yang pas sebelum pesepak bola memutuskan memilih peran lain dalam hidupnya. Karir dan pekerjaan setelah pensiun. Pesepak bola papan atas biasanya memikirkan pekerjaan apa setelah mereka pensiun dari sepak bola. Sementara pesepak bola dari divisi yang lebih rendah biasanya tidak menjadikan sepak bola sebagai pekerjaan utama. Sehingga ketika mereka pensiun, mereka tinggal melanjutkan pekerjaan mereka yang sebelumnya. Ada beberapa pekerjaan yang bisa ditekuni pesepak bola setelah pensiun yang masih ada hubungannya dengan sepak bola. Manajer atau pelatih. Pekerjaan sebagai manajer atau pelatih merupakan pekerjaan yang paling masih berhubungan dengan rutinitas sang pesepak bola. Pekerjaan ini cocok bagi pesepak bola yang gairahnya masih menggebu-gebu di atas lapangan. Di sisi lain, pekerjaan ini tak cocok bagi pesepak bola yang sudah bosan dengan rutinitas yang itu-itu terus. Bekerja di klub. Mantan pemain biasanya mendapatkan akses ketika akan bekerja di klub. Ia bisa mengemban peran sebagai duta klub seperti Park Ji-sung di Manchester United, atau kalau memang punya kemampuan, ia bisa menjadi seperti Edwin van der Sar di Ajax Amsterdam. Pundit di televisi. Sebagai analis sepak bola adalah pengalaman mereka. Namun tentu saja, pekerjaan ini membutuhkan kemampuan berbicara di depan publik yang baik. Pekerjaan ini juga cocok bagi pesepak bola yang senang mengkritik manajer, tapi sepertinya bakal sulit kalau dia yang mengerjakan langsung. Contohnya, Paul Scholes dan Gary Neville. Jurnalis sepak bola. Pesepak bola biasanya direkrut media untuk mengisi kolom dengan pendapat mereka. Pengalaman mereka menjadi penting, akan tetapi kemampuan mengungkapkan gagasan menjadi lebih penting di sini. Karena percuma gagasannya bagus, tapi kalau pengejawantahannya buruk, ia tidak cocok dengan pekerjaan ini. Contoh bagusnya, Juan Mata
yang sering menulis kolom di beberapa media di Inggris. Dengan memikirkan karir di masa depan, semoga tidak ada lagi cerita pesepak bola yang hidup susah setelah mereka pensiun.